siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali bertemu dengan Dinda Fitri bersama Bapak Thomas Siregar dari Deputi Moderasi Kemenko PMK. Betul, Bapak ya. Dalam rangka seminar workshop moderasi untuk kaum milenial. Keren. Mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar pastinya ya, Amin. Bapak. Terima kasih. Ya. Anak-anak milenial semakin sadar diri dalam mengembangkan moderasi untuk diri sendiri, untuk Indonesia Raya. Bapak Thomas Siregar dari Deputi Saya asisten Deputi Moderasi Beragama dari Kemenko PMK Jakarta. Iya. Ya. Jadi ternyata dari kementerian-kementerian ini sudah membuat program untuk moderasi itu sendiri ya, Pak. Secara formal belum. Jadi karena kan memang kita gini, moderasi beragama ini kan sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024. Berarti itu secara norma kementerian dan lembaga itu sudah memiliki diberikan mandat untuk memprogram kegiatan moderasi beragama. Itu cuma karena belum ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur hal ini, jadi misalnya termasuk penganggarannya, terus pendanaan, bagaimana pengerahan SDM-nya, ini yang masih sedang kita dorong. Iya. Kalau pandangan dari moderasi itu sendiri bagaimana, Bapak? Jadi intinya moderasi itu kan adalah satu pandangan yang memotret atau merefleksikan cara pandang praktek beragama itu yang tidak berlebihan, yang jalan tengah, yang adil dan berimbang. Dan tentunya yang lebih utama adalah moderasi itu adalah satu sikap dalam beragama yang menekankan atau merealisasikan esensi satu ajaran agama, yaitu menghargai dan melindungi martabat manusia. Samping itu juga membangun kemaslahatan umum dengan cara juga menaati konstitusi. Ini poin-poin yang penting dalam hal mengimplementasikan moderasi beragama. Moderasi agama tentunya akan berbenturan dengan fanatisme antar terhadap agama. Dan fanatisme ini kan berhubungan erat dengan tingkat kesadaran seseorang dalam keyakinan masing-masing pastinya. Dalam memandang agama itu sendiri. Lantas kira-kira sejauh mana Bapak dalam batas apa kita bisa melakukan disakralisasi nilai-nilai agama itu sendiri? Ya, betul. Jadi gini, moderasi beragama itu membantu seseorang untuk memahami dan menjalankan agama dengan cara yang benar. Dalam arti dia tetap bisa menjalani dengan baik agamanya, dengan taat, ya kan, secara keyakinan penuh. Tapi juga dengan cara bisa menghormati pemeluk agama lain. Jadi tidak memaksakan suatu keyakinan yang bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan permusuhan dan gesekan dengan pemeluk agama lain. Jadi itu sebenarnya yang didorong melalui moderasi beragama. Ya tentu ini harus dilakukan secara integrated, secara menyeluruh. Tidak hanya satu kalangan, satu pihak yang bisa melakukan, tapi juga secara bersama-sama. Itu kira-kira yang kita lakukan melalui moderasi beragama. Ya, lalu hubungannya dengan masyarakat kita yang mayoritas dan minoritas itu sendiri. Nah, sebenarnya begini, tidak masalah. Namanya moderasi beragama ini bisa diterapkan dalam kalangan manapun. Ya kan, walaupun baik itu di kalangan Muslim yang kebetulan jumlahnya memang mayoritas di dalam di Indonesia, ataupun di kalangan non Muslim yang bukan masuk ke dalam kategori mayoritas, tidak terbedakan, itu tidak masalah, tetap bisa diimplementasikan, tetap bisa dilaksanakan secara baik. Jadi intinya itu tidak menjadi penghalang untuk bisa diterapkan. Berarti dikemas mungkin penyampaiannya secara luwes mungkin gitu. Iya, betul. Iya. Baik, ini mungkin masih ada hubungannya. Gitu ya.
dalam satu dekade terakhir ini kedamaian, ketentraman Ya. NKRI terganggu oleh berbagai aksi terorisme, intimidasi, aksi terorisme, intimidasi, dan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anti toleran. Ya. Bagaimana perasaan Anda sebagai perasaan Bapak, sebagai warga negara? Ya tentu saya sebagaimana yang lainnya juga, tentu kita merasa terusik ya, kita merasa menyayangkan, karena kalau kita lihat secara lebih detail, seringkali pemahaman radikal, pemahaman ekstrim ini karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi bahkan yang didapatkan, karena mungkin ada di lingkungan yang terbatas, informasi yang didapat dari satu sumber saja. Nah ini yang saya kira juga kita perlu lebih membuka diri kita, lebih membuka wawasan kita. Yaitu dia, karena awalnya orang juga pada saat mereka dikenalkan dengan konsepsi moderasi beragama, awalnya itu memang tidak bisa langsung menerima. Memang mereka ada satu asumsi atau perasaan, wah ini jangan-jangan bisa mengurangi rasa beragama saya. Padahal tidak seperti itu. Moderasi beragama itu justru akan mendorong seseorang untuk lebih meyakini agamanya, untuk lebih mempraktekkan menjalankan agama secara lebih baik. Justru menjalankan dengan cara yang bisa diterima oleh semua kalangan, tapi tetap dengan tidak mengurangi keyakinan yang bersangkutan. Itu, Mbak. Kemudian seperti apa gambaran tentang kedamaian dan ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri? Ya itu dia, saya kira dalam konteks ini diperlukan satu kesadaran yang paling utama, yang kesadaran bahwa kita ini semua memang sudah ditakdirkan menjadi satu masyarakat yang beragam, baik dari aspek agamanya, sosial, budayanya. Nah ini kita harus mulai sekarang melihat ini sebagai satu aset yang kita harus jaga, yang harus kita rawat, ya kan? Dengan demikian apapun tindakan seseorang, kelompok orang yang ingin mengganggu atau merampas aset kita, yaitu kerukunan itu tadi, toleransi itu tadi, ya kita harus sama-sama semua mempertahankannya. Kita semua harus berjuang supaya ini tidak terganggu. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita tidak ingin melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya konfrontatif ya, berhadapan satu sama lain, tapi melalui upaya-upaya persuasif. Bagaimana kita bisa membuka ruang dialog, bagaimana kita bisa lebih banyak membuka seperti saat ini pelatihan-pelatihan, memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai moderasi beragama itu sendiri. Nanti dari situ mereka mulai bisa merasakan, oh iya ya sebenarnya ini sesuatu yang memang kita perlukan. Moderasi beragama ini adalah untuk bagaimana kita bisa merawat dan menjaga kerukunan di antara kita. Gitu, Mbak. Kita lanjutkan menyangkut dari dalam hal pendidikan di sekolah. Ya. Apakah dengan kurikulum yang kemarin kita perhatikan hampir setiap tahun atau beberapa kenaikan kelas, kemudian beberapa tahun kemudian kurikulum ini berganti. Nah, bagaimana moderasi ini bisa dikemas dari kurikulum dalam pendidikan itu sendiri? Iya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau saya tidak salah dalam dunia pendidikan itu ada yang dikenal dengan pendidikan karakter ya. Nah ini saya kira moderasi beragama bisa masuk melalui itu. Jadi bagaimana kita mulai membangun karakter siswa didik yang yang toleran, siswa didik yang bisa menghargai keberagaman. Jadi seperti itu. Saya kira tentu di Kementerian Pendidikan ini merupakan satu hal yang sangat perlu untuk dirancang secara tepat. Bagaimana moderasi beragama di lingkungan misalnya pendidikan anak usia dini, di TK, kemudian di SD. Ya di tiap jenjang pendidikan itu tentu materi moderasi pendidikan tidak bisa disamakan ya. Disesuaikan dengan kapasitas pengetahuan dan juga kemampuan berpikir anak-anak. Yang penting kan intinya adalah semua itu mengarah pada satu proses kerukunan dan toleransi. Itu saya kira, Mbak. Baik, ini saya menyangkut dengan kearifan lokal. Oh ya.
di kaitan moderasi dengan budaya atau kearifan lokal itu sendiri. Bagaimana saat masyarakat itu, di mana masyarakat kita kaya akan budayanya, Ya. menjalankan budaya kearifan lokal turun temurun, seperti ada saat mungkin upacara dalam pemakaman, kemudian ada nyekar kalau kita bilang ya, seperti itu, lalu menyalakan dupa atau seperti apa. Ini mohon maaf sebelumnya, ada kan di dalam perspektif dari agama yang lain bisa dibilang mohon maaf musyrik, atau apakah itu bisa dihilangkan gitu ya. Maksud saya ini, pemerintah apakah bisa untuk jangan membicarakan hal seperti itu, karena ini adalah budaya kita gitu. Janganlah mereka itu dengan keyakinan ataupun kepercayaannya jangan dikatakan sebagai seorang yang musyrik ataupun syirik itu sendiri gitu. Bisa nggak untuk, mohon maaf ini mungkin agak dalam ya. Iya, memang biasanya kan terminologi seperti itu kan bukan terminologi digunakan oleh pemerintah, tapi digunakan oleh kalangan tertentu ya. Itu juga karena kan satu keyakinan agamanya. Nah, kita dari kalangan pemerintah tentu justru membantu masyarakat ini supaya bisa juga tetap paling tidak menghormati, dan juga tentu yang lebih utama adalah merawat atau melestarikan budaya lokal, karena sejatinya sebenarnya moderasi beragama itu tidak berbenturan dengan tradisi lokal. Ya kan, justru moderasi beragama itu kan memahami esensi agama. Esensi agama itu tidak secara merta menihilkan atau menghilangkan budaya di mana agama itu dipraktekkan, di mana agama itu dilaksanakan. Jadi ini memang memerlukan proses, saya kira, bukan satu hal yang bisa sekali diterapkan terus semuanya bisa tercipta. Itu saya kira memerlukan waktu, bagaimana kita kalangan masyarakat, tokoh agama bisa berperan membantu meyakinkan kita semua masyarakat secara umum mana praktek-praktek agama, praktek-praktek tradisi lokal yang masih bisa diterima, masih bisa dilestarikan, dan tentu saya kira ini tetap menjadi tugas pertama kita gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa ini tidak bisa, itu bisa, bukan begitu arahnya. Saya kira adalah bagaimana kita bisa memperkaya kehidupan beragama kita dengan tetap kita tidak menghilangkan tradisi lokal yang sudah ada di tempat itu. Ya, betul. Tadi juga menarik, tadi saya mendengarkan ada pertanyaan tadi milenial kita itu masalah tentang penyebutan kafir ya, itu betul. Gimana itu? Ya, itu memang kita bicara masyarakat kan majemuk ya, pengetahuannya, pengalamannya, pemahamannya. Ya, itu sesuatu yang saya kira tidak bisa dihindarkan. Memang ada yang dengan berapi-api menyebut seperti itu. Ya, kita mencoba mengedukasi, kita mencoba membantu mereka bahwa keyakinan bahwa orang pemeluk agama di luar agamanya itu disebut dengan istilah kafir, ya itu sah-sah saja karena itu keyakinan agama. Cuma sekarang yang kita jaga adalah bagaimana keyakinan itu tidak menjadi alat untuk mendiskreditkan pihak lain, misalnya dengan secara serta-merta menyebut orang di ininya dengan istilah-istilah itu, dan dengan satu dengan satu ekspresi yang tidak menyenangkan. Nah, ini kan justru bisa menimbulkan konflik. Betul. Jadi, inilah saya kira PR bersama kita ya, banyak di masyarakat ini ya, karena itu ya pemahaman dan pengetahuan yang terbatas, kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang sangat definitif dalam agamanya. Jadi sensitif ya. Iya, padahal kan itu dia, kalau sekarang kita mencoba mendudukan itu pada posisi kita pada saat pemeluk agama lain menyebut kita dengan sebutan yang seperti itu, mungkin kita juga tidak mudah menerimanya. Jadi bagaimana kita memposisikan itu seperti itu gitu. Disitulah kebijakan kita dalam menjalankan agama kita. Ya, intinya adalah kesadaran ya. Betul, kesadaran. Iya. Baik, ini sebentar yang terakhir. Kita tentu familiar dengan harapan masyarakat Indonesia akan terciptanya kejayaan Nusantara di waktu mendatang pastinya. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Anda pun percaya kejayaan Nusantara itu akan terwujud? Saya insya Allah yakin
yakin sekali akan hal itu. Ya. Walaupun dalam keyakinan saya bahwa itu hanya bisa terwujud kalau semua pihak, semua unsur masyarakat bekerja keras untuk mewujudkannya. Mari bersama-sama. Ya, jadi intinya ya itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita raih, bukan sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan selama kita semua punya keyakinan bahwa kita bisa melakukannya dan kita lakukan itu secara nyata. Saya kira begitu, Pak. Iya. Kemudian pesan-pesan buat milenial untuk tentang moderasi ini. Oke, saya kira pesan utama adalah terus belajar. Yang utama sebagai generasi muda, jangan pernah berhenti belajar. Cari ilmu, cari pengalaman, buka ruang dialog dengan siapa saja. Terus banyak berdiskusi. Saya kira itu kuncinya. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita berdialog, berdiskusi, kita akan semakin banyak tahu dan semakin mudah untuk menerima perbedaan, menerima keberagaman. Ya insya Allah kalau kita punya niat yang baik, bahwa kita belajar ini untuk mewujudkan Indonesia yang damai, yang rukun, yang toleran, saya yakin kita semua bisa berperan. Kita bisa mengambil peran yang signifikan. Jadi keep on learning, keep on working, agar Indonesia suatu saat menjadi negara yang maju, yang sejahtera, damai dan toleran. Demikian. Nah, teman-teman milenial, itulah pesan dari Bapak Thomas Siregar tentang moderasi itu sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan cita-cita kita untuk menjadikan kejayaan Nusantara kita ini, negeri tercinta kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Thomas. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat dan Ya, lancar. sama-sama. Terima kasih.